We pray for better days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru madrasah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan beriman kepada Nabi dan Rasul Allah pada video pembelajaran akidah akhlak. Untuk itu silahkan kalian simak dengan baik, kalian tonton, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Kita langsung, seperti biasa, kalian harus memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar pada tema kali ini. Kalian bisa baca kompetensi intinya. Nah, di sini saya akan langsung menuju ke kompetensi dasar 1.9, menerima kebenaran adanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang 25. Terus 2.9, menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi dari iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari kompetensi pengetahuannya 3.9, memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Lalu dari kompetensi keterampilan 4.9, mengomunikasikan nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala beserta sifat wajib, mustahil dan jaiznya. Baiklah teman-teman, kalian bisa lihat peta konsepnya. Di sini temanya beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dibahas adalah makna daripada beriman kepada Nabi dan Rasul, lalu tugas, sifat dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, di sini ada sebuah gambar. Di dalamnya ada kotak, ya, kotak informasi. Mari kita baca. Ingatkah kalian bahwa salah satu rukun iman adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala? Jika kalian mengaku sebagai orang yang beriman kepada Rasul Allah taala, setidaknya harus tahu nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, apa saja tugasnya, bagaimana cara mentaatinya, dan yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa meneladani akhlak dan pribadi para rasul serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar lebih paham, mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang keempat. Ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, disinilah, ya, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah yang akan kita bahas, yang merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Nah, yang wajib kita percayai dan yakini. Yang wajib kita percayai dan yakini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia sangat sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun lalu. Rasul diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya, ilustrasi, ya, dimana
di sini menceritakan tentang peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ada perahu, ya ada binatang-binatang, ya ada laut. Nah, kalian tentunya mungkin sudah pernah dengar kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang mana pada saat itu beliau dan para pengikutnya diperintahkan untuk membuat perahu atau bahtera yang besar karena akan terjadi banjir bandang, banjir yang sangat besar, ya. Nah, kita simak di sini. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul berarti kita percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaan antara Nabi dengan Rasul, kalau Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan wajib disebarkan atau disampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, kalau Nabi, ya sama manusia pilihan juga yang diberikan wahyu oleh Allah, cuma bedanya kalau Nabi itu tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang nabi-nabi tersebut dapatkan, ya, disampaikan kepada umatnya, tidak memiliki kewajiban itu. Nah, itulah bedanya antara Nabi dengan Rasul. Nah, sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tetapi seorang Nabi belum tentu seorang Rasul, ya, karena tadi itu, ya, tugas seorang Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya lalu disebar kepada umatnya. Nah, tapi kalau Nabi tidak memiliki kewajiban untuk menyebarkan apa yang dia dapat dari Allah Ta'ala. Nabi dan Rasul Allah yang nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Nah, 25 Nabi dan Rasul itulah yang wajib diketahui oleh semua umat Islam. Dalam Al-Quran surah Anbiya ayat 7 Allah berfirman, Asta'idzu billah wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, ya Muhammad, melainkan beberapa laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, itu dalilnya. Nah, ini 25 nabi yang wajib diketahui oleh kita sebagai umat Islam. Ya, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Adam. Yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48 Allah berfirman, Asta'idzu billah wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin.
faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Ta'ala hanya terbatas kepada umat tertentu, seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, diutus oleh Allah untuk bangsa Israel. Nabi Syuaib diutus oleh Allah untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan Nabi dan Rasul lainnya, mereka diutus untuk bangsa tertentu saja. Akan tetapi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk semua umat manusia yang ada di planet bumi ini, karena beliau sebagai Rasul akhir zaman. Ya, kalau nabi-nabi yang lain hanya untuk umat-umat tertentu saja, ya, untuk bangsa-bangsa tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya, untuk seluruh alam, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, untuk rahmat bagi seluruh alam. Oke. Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan yang telah diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Nabi dan Rasul mempunyai tugas yang berat dan selalu melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah. Nah, tahukah kalian tugas seorang Nabi dan Rasul dan bagaimana sifat-sifatnya dan bagaimana cara beriman kepada mereka? Nah, kita simak penjelasan di bawah ini. Tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Mengenal para Rasul yang diutus kepada umat manusia merupakan perkara penting dan sangat dibutuhkan kaum muslimin, baik berkenaan dengan iman, tugas, kekhususan, dan kehidupan mereka agar dapat dijadikan suri teladan bagi kita manusia. Di antara tugas Nabi dan Rasul Allah adalah yang pertama, mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lainnya. Yang ketiga, mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat. Dalam melaksanakan tugas yang mulia dan berat tersebut, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Apa saja sifat wajib Nabi, apa saja sifat jaiz Nabi, dan apa saja sifat mustahil bagi nabi-nabi. Nah, di sini kita bisa lihat sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik. Apa artinya sidik? Sidik itu artinya adalah jujur atau berkata benar. Seorang Rasul tidak pernah berbohong. Contoh perilaku sidik Rasulullah bukan hanya perkataannya yang benar, tetapi beliau bersikap jujur juga saat berdakwah. Tidak pernah Rasulullah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Nah, Allah berfirman di dalam surah An-Najm ayat 5 dan 6, Allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa. Ya, ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril alaihissalam yang sangat kuat. Yaitu sifat Rasul yang pertama adalah sidik, artinya jujur atau benar. Nah, yang kedua, sifat wajib bagi Rasul adalah amanah. Apa artinya?
Artinya adalah dapat dipercaya. Rasul memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perkataannya mengandung kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 68, "Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Artinya, aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Jadi, seorang rasul itu sifat wajibnya yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya, diberikan satu kepercayaan oleh Allah, tidak dikurangi dan juga tidak dilebih-lebihkan. Disampaikan semuanya, disampaikan semua amanah-amanah dari Allah dan tidak ada yang dikurangi satupun. Ya, itulah sifat amanah seorang rasul. Kemudian yang ketiga, sifat wajib bagi rasul adalah tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Seorang rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Contoh perilaku tabligh Nabi dan Rasul adalah mereka selalu menyampaikan wahyu, apapun bahaya ataupun ancaman yang datang kepada mereka. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim yang disiksa dengan cara dibakar, Nabi Yahya yang dibunuh, dan Nabi Muhammad SAW yang diancam akan dibunuh serta diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 28, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Allah menghitung segala sesuatu satu persatu. Nah, yang terakhir, sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah. Apa artinya? Cerdas, pandai, ya, bijaksana, itu arti dari fatonah. Seorang nabi dan rasul memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir tujuan apa? Dapat memberikan terang dan pandai dan juga manusia dapat mengerti dan memahami serta mudah untuk diterima diajarkannya. Contoh sifat fatonah Rasulullah adalah beliau mampu menjelaskan firman-firman Allah Ta'ala kepada kaumnya sehingga mereka memeluk agama Islam. Rasulullah SAW juga mampu mengubah bangsa Arab jahiliyah menjadi bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Ya, itulah 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatonah. Ya, yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Nah, selain sifat wajib bagi seorang rasul, ada juga sifat mustahil bagi rasul. Maksudnya apa? Sifat mustahil yang dimiliki nabi dan rasul merupakan lawan dari sifat-sifat wajib rasul. Kalau tadi kan ada sidik, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Nah, ini kebalikannya, ya. Nah, contohnya yang pertama adalah kizib, ya, kebalikan dari sidik. Kalau sidik artinya jujur, benar. Kalau kizib dusta atau bohong. Nah, mustahil seorang rasul itu berdusta atau bohong. Nah, sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh nabi dan rasul, sebab mereka senantiasa telah dijaga oleh Allah. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat sidik. Nah, yang kedua khianat, ya, kebalikan dari sifat amanah.
Ya, tidak mungkin seorang Rasul tidak dapat dipercaya. Mustahil Rasul mempunyai sifat khianat, sebab mereka adalah utusan Allah yang senantiasa terjaga sebagai penyampai wahyu kepada umatnya, sehingga sangat mustahil atau tidak mungkin untuk mereka mempunyai sifat-sifat ini. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat amanah. Nah, yang ketiga, sifat mustahil bagi Rasul adalah kitman. Apa itu kitman? Kitman itu memiliki arti menyembunyikan wahyu. Ya. Nah, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah sebagai penyampai risalah kepada umat mereka, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka ya menyembunyikan ya atau menggelapkan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. Kalau tabligh kan menyampaikan, kalau kitman itu menyembunyikan, dia nggak menyampaikan. Ya. Nah, yang terakhir baladah. Ya, apa artinya baladah? Bodoh. Ya. Nah, tidak mungkin seorang nabi atau seorang rasul ya memiliki sifat ini. Karena apa? Mereka itu adalah manusia pilihan yang pintar, cerdas ya, dan bijak, yang dipilih oleh Allah sebagai penyampai agama Allah kepada umat manusia, dan melakukan berbagai tindakan kebaikan supaya mereka dapat menjadi suri tauladan untuk umatnya, sehingga sangat tidak mungkin bagi mereka memiliki sifat baladah atau bodoh. Nah, itu sifat mustahil bagi Rasul. Nah, ada lagi terakhir, sifat jaiz bagi Rasul. Para nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang juga memiliki satu sifat yang dinamakan dengan jaiz. Nah, sifat jaiz ini terdapat ya satu, yaitu a'radul basyariyah ya, yang mana memiliki arti bahwa mereka juga sama seperti manusia pada umumnya, yaitu makan, minum, sakit, tidur, dan lain sebagainya. Nah, inilah sifat-sifat jaiz bagi Rasul. Ya, seorang Rasul, seorang Nabi ya sama seperti manusia-manusia biasa. Mereka pun makan, mereka pun minum, ya, mereka tidur. Ya, itulah sifat jaiz bagi Rasul. Nah, selain mengetahui tugas dan sifatnya, sebagai seorang muslim kita juga harus mencintai dan mengimani Nabi dan Rasul. Caranya bagaimana? Nih, yang pertama mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Ya, harus kita tahu, ya, belajar sejarahnya, ya, sejarah Nabi, sejarah Rasul. Harus tahu kita riwayatnya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Ya, harus yakin kita, harus beriman dengan apa yang disampaikan oleh para Rasul. Sebagaimana kita orang Islam, ya, Rasulullah ya diberikan mukjizat berupa Al-Quran, ya, wajib kita mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Ya, bukan hanya kita iman tapi juga kita amalkan. Bukan hanya kita yakin ya dalam ucapan aja, tapi dalam perbuatan kita nggak mencerminkan bahwa kita sebagai orang yang beriman. Bukan begitu juga. Nah, makanya harus mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasul. Kemudian yang keempat, mencintai dan membela para Rasul. Ya, harus. Kalau kita beriman kepada Nabi dan Rasul, kita harus cintai, kita harus bela apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul, harus kita bela, kita cintai. Yang kelima, meneladani akhlaknya. Yang keenam, menghidupkan sunnah Rasul. Yang ketujuh, memperbanyak membaca salawat atas Nabi SAW. Ya, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus sering-sering baca salawat, memperbanyak ya salawat kepada Nabi Muhammad. Kita langsung ke rangkuman. Yang pertama ya, dari yang kita bahas tadi adalah
Beriman kepada Nabi dan Rasul hukumnya wajib karena merupakan rukun iman yang keempat. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran yang tadi sudah kita baca. Yang ketiga, Nabi dan Rasul mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Tugas Nabi dan Rasul yang pertama mengajak manusia menyembah Allah, mengajarkan akidah, mengajarkan agar berakhlak mulia, mencerdaskan umat, menyampaikan kabar gembira, dan mengajarkan hidup bermasyarakat. Ya, bukti adanya Nabi dan Rasul yaitu adanya bangunan, tempat bersejarah, makam, kitab suci yang menjadi peninggalan dari nabi-nabi dan rasul. Nah, cara beriman kepada nabi dan rasul itu bagaimana? Nah, di sini banyak sekali. Yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya, membenarkan berita yang disampaikan para rasul, mengamalkan syariatnya, mencintai dan membelanya, meneladani akhlaknya, menghidupkan sunnah Rasul, dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Baiklah kawan-kawan, mungkin itu saja pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit, jangan sampai kita lemah sehingga menurunkan cara belajar kita. Semoga kalian tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.